Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam pecinta sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Baik teman-teman semua, ya, para pecinta sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional Indonesia. Hari ini saya akan memberikan sedikit ulasan menjelang pertandingan besok antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Myanmar pada penyisihan terakhir, ya, pada penyisihan grup A, ya, laga keempat daripada Timnas Indonesia. Baik teman-teman semua, ya, sebelum kita membahas, ya, saya memberikan sedikit ulasan mengenai pertandingan untuk besok hari. Kita akan flashback sebentar, ya, mengenai pertandingan semalam, ulasan mengenai pertandingan semalam yang dimana pada match ketiga, laga ketiga, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Filipina dengan skor yang sangat-sangat besar, yaitu 4-0. Baik teman-teman semua, singkat saja, apa yang menyebabkan Timnas Indonesia pada pertandingan ketiga semalam menang besar, ya, permainannya berubah? Rasa saya, menurut hemat saya, ya teman-teman semua, ya, teman-teman semua pecinta sepak bola semua, menurut saya ada 3 poin, ya. Ada 3 poin yang menyebabkan Timnas Indonesia bisa menang besar semalam menghadapi Timnas Filipina. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, poin pertama adalah apa yang menyebabkan Timnas Indonesia menang menghadapi Filipina semalam? 1, mental. Saya berani mengatakan ini bukan bicara tentang jam terbang lagi, ini bicara tentang mental, gitu kan? Ini mental. Yang menyebabkan Timnas Indonesia bisa menang besar semalam mental. Nah, ini yang nggak terlihat di 2 pertandingan sebelumnya, ya, lawan Timur Leste dan lawan Vietnam, apalagi pada laga pembuka. Ketika perbandingannya, ketika menghadapi Vietnam pada laga pembuka, teman-teman semua, seakan-akan pemain Indonesia itu seakan-akan kayak katakanlah seperti demam panggung, gitu kan? Seperti demam panggung, seperti katakanlah seakan tidak siap, gitu kan? Nah, jadi ketika menghadapi Filipina, mentalnya udah beda nih. Makin hari, makin lama, ya, ada progres yang dilakukan Sintayong. Gitu kan? Ada progres yang dilakukan pelatih Sintayong terhadap mental, ya, terhadap mental para pemainnya. Kenapa demikian bicara mental? Karena Timnas Indonesia hukumnya wajib menang semalam. Hukumnya wajib menang. Kalau seandainya semalam mereka kalah, tidak mendapatkan hasil yang terbaik, it's okay, selesai Timnas Indonesia. Pasti angkat koper, ya. Walaupun masih ada sisa laga berikutnya, kan gitu. Jadi, yang menyebabkan Timnas Indonesia menang semalam mental, 1. Yang kedua, teman-teman semua, apa yang menyebabkan Timnas Indonesia semalam menang dan dengan skor yang cukup besar? Yang kedua, menurut hemat saya, teman-teman semua, ya, yang menyebabkan Timnas Indonesia menang semalam adalah instruksi dari pelatih Sintayong bisa diaplikasikan di dalam lapangan. Itu yang kedua. Instruksi dari pelatih Sintayong bisa diaplikasikan para pemain di lapangan. Gitu. Nah, sebagai contoh saya katakan begini. Di dalam sepak bola, ya, walaupun pelatih hebat sekalipun, dengan strategi hebat sekalipun, ketika pelatih ini memberikan instruksi, ketika pelatih ini memberikan arahan kepada timnya, kepada pemainnya, tetapi seorang pemain tidak bisa mengaplikasikan itu di lapangan, ya sama saja, gitu. Sama saja. Nah, ini terlihat ada progres kembali gitu. Pada saat melawan Filipina semalam. Pada saat melawan Filipina semalam ada progres. Artinya apa? Pemain bisa menyerap nih. Pemain bisa menyerap apa instruksi dan arahan apa yang diberikan Sintayong di locker room sebelum bertanding gitu. Jadi pemain tahu nih apa yang harus mereka lakukan di atas lapangan. Itu yang kedua, teman-teman semua. Saya ambil contoh begini, teman-teman semua. Saya katakan ambil contoh begini. Katakanlah ada soal ujian. Katakanlah ada ujian, contohnya, ya. Ketika seorang guru memberikan kisi-kisi yang jelas, kisi-kisinya udah jelas nih kepada seorang siswanya. Ketika seorang siswa itu bisa menyerap apa kisi-kisi yang disampaikan oleh seorang guru, otomatis dengan secara otomatis siswa ini akan mudah
menjawab soal ujiannya. Kenapa? Karena kisi-kisinya udah di kepala dia nih. Ya, kisi-kisinya udah diserap sama kepala siswanya. Jadi siswanya udah tahu nih. Siswanya udah tahu apa yang harus dilakukannya. Baca halaman berapa, materi apa yang dibaca, apa yang harus dicatat, dia udah tahu gitu. Kenapa? Karena seorang siswa bisa menyerap kisi-kisi yang disampaikan oleh seorang guru. Nah, ini yang terjadi pada lawan Filipina. Gitu kan? Sintayong memberikan strategi, Sintayong memberikan instruksi bagi anak asuhnya. Anak asuhnya ya mengaplikasikannya di dalam lapangan. Itu yang kedua yang menyebabkan timnas Indonesia bisa menang. Yang ketiga teman-teman, yang terakhir, apa yang menyebabkan timnas Indonesia ini bisa menang? Yang ketiga yang menyebabkan timnas Indonesia bisa menang adalah pola permainan. Menurut hemat saya ya teman-teman semua, yang bisa membuat Indonesia bisa menang semalam melawan Filipina, yang ketiga adalah pola permainan. Ini yang nggak terlihat. Ini tidak terlihat pada saat dua laga sebelumnya lawan Vietnam. Ya, lawan Vietnam bukan mereka kalah, menurut hemat saya bukan karena stamina, bukan. Saya pikir bukan karena stamina, tidak. Akan tetapi kenapa? Tidak adanya pola permainan yang bagus, tidak adanya kerjasama tim, teamworknya nggak dapat. Berbeda lawan Filipina kemarin. Lawan Filipina kemarin, teamworknya dapat, pola permainannya dapat, transisi menyerangnya dapat, transisi bagaimana dari bertahan ke menyerang ada, gitu kan. Ditambah lagi dengan 3 pemain yang sangat kunci menurut saya, pemain yang bermain di luar negeri, Witan, Egy, dan juga Asnawi Mangku Alam. Ya, ini 3 pemain ini kalau menurut saya teman-teman sekalian, 3 pemain ini jantung kali di timnas. Nah, inilah 3 ini teman-teman semua yang menyebabkan timnas Indonesia meraih kemenangan melawan Filipina menurut hemat saya, teman-teman semua. Baik teman-teman semua, akan tetapi kemenangan timnas Indonesia menghadapi Filipina semalam belum selesai. Karena kita masih punya 1 PR lagi. Apa itu PR-nya? Besok hari akan bertanding pada laga keempat menghadapi timnas Myanmar. Nah, secara kalkulus matematikanya, Vietnam mendapatkan poin 7. Di bawah timnas Indonesia mendapatkan poin 6. Myanmar mendapatkan poin 6. Katakanlah Timur Leste dan Filipina udah siap untuk angkat koper. Nah, ketika laga besok, timnas Indonesia mendapatkan hasil imbang, otomatis Vietnam dan Indonesia yang akan terbang. Selesai. Myanmar selesai. Siap-siap angkat koper deh itu. Ya. Akan tetapi teman-teman semua, yang perlu kita perhatikan untuk pertandingan besok, ya, jangan sampai kepleset. Kenapa demikian? Jangan sampai kepleset. Karena sepak bola bukanlah matematika, teman-teman. Sepak bola bukanlah matematika, bukanlah ilmu yang pasti. 1 tambah 1, 2. Itu pasti. Ilmu matematika. Tapi sepak bola tidaklah ilmu pasti. Segala sesuatu, nothing impossible. Tidak ada yang tidak mungkin di lapangan. Kemungkinan pertandingan besok bisa jadi timnas Myanmar yang menang. Bisa jadi timnas Indonesia seri. Bisa jadi timnas Indonesia yang menang. Nah, itulah sebabnya saya sampaikan, jangan sombong dengan kemenangan yang semalam. Tetap fokus, tetap bekerja keras, tetap ikuti arahan dan instruksi pelatih Coach Sintayong, dan bisa mudah-mudahan timnas Indonesia ya bisa memenangkan laga pada besok hari, teman-teman semua. Harapan saya timnas Indonesia bisa menang lawan timnas Myanmar dan lolos dari fase grup serta masuk kepada semifinal. Prediksi saya teman-teman semua, timnas Indonesia menang dengan skor 2-0. Mudah-mudahan kita rakyat Indonesia tetap 2D, berikan doa dan juga berikan dukungan kepada timnas Indonesia kita di ajang SEA Games Vietnam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.